beberapa fitur yang mungkin akan menyasar langsung ke posisi Bapak Ibu sebenarnya. Kayak contoh tadi bagian pemerintahan, kesra, umum, perencanaan umum dan perencanaan ya. Itu nanti ada beberapa fitur yang menyangkut ke situ. Nah ini nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu, walaupun dengan keterbatasan perangkat yang tidak semuanya membawa laptop, tapi nanti paling tidak bisa menyimak secara langsung mengenai bagaimana penyesuaian antara adaptasi Bapak Ibu terhadap fitur-fitur yang kami miliki untuk implementasinya nanti seperti itu. Oke. Kita fokus dulu yang di bagian depan, nanti di bagian belakang silakan tetap fokus saja dengan yang ada di depan. Jadi untuk mengakses layanan Digidesk itu yang pertama dibutuhkan tentu adalah harus mengakses dengan laptop atau PC, itu pasti ya. Harus tersambung dengan internet. Ya kalau di kantor desa kan rata-rata pasti sudah punya wifi ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengakses sistem website Digidesk itu harus menggunakan software Google Chrome minimal. Kalau tidak bisa, kalau salah-salahnya tidak mungkin kita punya Google Chrome, pasti punya. Tapi kalaupun tidak ada, kita bisa menggunakan Microsoft Edge yang warna lambang biru itu, logo biru. Itu kan default atau bawaan aplikasi bawaan dari ini ya, dari laptop atau dari PC. Itu boleh digunakan. Karena rata-rata sudah menggunakan Google Chrome, jadi silakan kita buka. Ini saya ajarin dulu cara akses masuknya sebelum kita menggunakannya. Jadi Bapak Ibu silakan klik dulu Google Chrome ini. Oke, mungkin ada yang bertanya barangkali, apakah ini bisa diakses menggunakan HP? Ya sebenarnya bisa, tapi kecepatan aksesibilitasnya tidak sama kalau ketika Anda menggunakan laptop atau atau komputer atau PC. Tapi nggak apa-apa, silakan dicoba aja kalau memang mau ya. Oke, ini saya ulang dulu ya. Nah ini kalau sudah masuk di halaman awal Google Chrome, Bapak Ibu silakan klik ketik di pencariannya seperti ini, Digidesk Online. Ya. Ya, setelah mengetik di Digidesk Online, silakan ini ya, ada nggak tampilan paling atas ini ya, yang ini diklik sistem online digital desanya. Nah, kalau udah masuk di bagian pencarian seperti yang tadi saya lakukan di awal, Bapak Ibu silakan ketik pencariannya dengan mencari nama desanya, nama desa domisili. Nih, Desa Jayanti. Nah, karena di nama kata pencarian Jayanti di sistem kita itu ada 2. Jangan sampai salah masuk ya. Karena di sini juga Desa Jayanti dari Kabupaten Sukabumi soalnya. Nah, jadi pilih yang sesuai domisili. Karena kalau salah ruangan nanti dihubungi sama yang dari Pelabuhan Ratu seperti itu. Oke, kalau udah masuk seperti ini tekan dulu ya. Nah, khusus buat teman-teman yang menggunakan laptop dan PC. Ini kan kalau menggunakan cara akses yang di pertama tadi, ini agak ribet ya, harus masuk Google Chrome dulu. Terus harus buka di Google pencarian, cari nama Digidesk Online, terus dari Digidesk Online kita harus masuk halamannya seperti ini. Saya menawarkan solusi bagaimana kalau kita buatkan shortcutnya aja kalau gitu. Shortcut itu apa? Shortcut itu kayak jalan pintas, akses pintas atau tombol pintas untuk bisa muncul di halaman utama di komputer atau di PC kita di sini, di bagian sini ya. Jadi caranya di pojok kanan atas ya, pojok kanan atas yang di situ yang ada titik 3 itu diklik. Ini khusus yang buat laptop dan PC ya. Kalau menggunakan Android nggak bisa, sorry. Nah, kalau yang di titik 3 ini silakan cari di bagian sini yang ini ya, Cache Set and Share. Nah, di Cache Set and Share, terus pilih yang ini, Create Shortcut.
Oke, saya ulangi ya. Pojok kanan atas titik 3, terus pilih yang di bagian bawah cache, save and share. Kemudian di sebelah menunya itu ada pilihan create shortcut. Nah, kalau udah tinggal diklik aja seperti ini. Nah, penamaan shortcutnya terserah mau mau digital Desa Jayanti mau Desa Jayanti, mau Desa Jayanti, terserah, silakan, bebas. Kalau sudah di create seperti ini, oke, nanti dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Nih, dia muncul di sini ya, di desktop utama laptop atau PC kita, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Di laptop ini full aja ya. Boleh dikecilin dulu. Yang punya pan di laptop nggak ada pan. Kalau ini gimana? Oke, di sebelah sini. Oke. Nanti tolong dibuka aja. Tadi kan dia. resolusi lumayan. Oke. Ini sambil jalan aja ya. Oke, Bapak Mas nanti setelah banyak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau muncul di shortcutnya seperti ini ya. Jadi besok kalau mau ngakses layanan digital itu jangan pakai cara pertama yang tadi ya. Ribet soalnya. Jadi langsung bikin yang ini aja. Langsung akses yang di sininya aja langsung seperti itu. Ini sama ya. Jadi kalau saya klik di sini, jadi kalau saya klik langsung dari desktopnya itu langsung ngarahin ke bagian halaman utama di desktop di langsung seperti ini. Jadi cenderung lebih mudah ketimbang menggunakan cara pertama. Nah, tapi kalau menggunakan cara pertama itu kan karena kita belum tahu cara aksesnya. Sekarang karena kita udah tahu, boleh menggunakan cara pintas seperti ini biar lebih cepat. Oke, itu baru cara mengaksesnya. Sekarang kalau kita mau masuk ke halaman utamanya, ini kan baru halaman dasar. Kalau kita mau masuk ke halaman utama kan kita harus melewati namanya halaman login dulu ya. Nah, untuk di halaman loginnya itu, kan kita harus membutuhkan akses user dan password ya untuk bisa mengakses layanan atau sistem dari Digides Jayanti. Nah, username-nya itu boleh silakan dicatat, teman-teman. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah 3809. Silakan, boleh dicoba ya. Oke, sudah ada yang masuk di halaman utama setelah login? Di beranda utama, sorry ya. Belum ya? Ada gangguan ya? Laptopnya mana? Oh, pakai laptop ini enggak? Kemarin aku bisa ribet laptop. Bisa, bawa lagi. Dulu disuruh dibawa ke internet di tempat saya.
di handphone bisa sebenarnya. Salah terus tadinya. 3809. Admin username-nya admin itu huruf kecil ya. Terus passwordnya 3809. Username-nya ya gitu. Username-nya admin ya. Passwordnya Passwordnya 3809. Bukan ini logo itu gede-gede. Salah. Salah itu. Salah kamar. 3809. Buan gitu. Ya yang bawa tadi. Kan tadi ada dua katanya. Nah, yang bawa salah kamar. Oke, buat teman-teman yang mungkin saya terpaksa beralih jaringan dulu karena tadi jaringan yang pakai wifi lumayan agak lambat sedikit. Jadi mungkin karena rebutan ya. Ya, jadi teman-teman yang udah berhasil masuk udah bisa ya? Udah masuk semua. Oke. Oke, good. Oke, saya ingin memperkenalkan secara dasar aja ya, secara gambaran umumnya. Ini adalah tampilan dashboard utama yang kalau teman-teman masuk setelah login, itu nanti tampilannya pertama yang ini dulu. Tampilannya ini. Ini adalah fitur utama yang ada pada layanan Digidesk untuk di bagian administrasi. Karena kalau di bagian fitur-fitur yang lain juga tampilannya tentu tidak akan sama seperti beda lagi. Soalnya. Oke, di administrasi umum kita ada menu ini ya. Sebenarnya kalau yang di bagian 3 teratas ini, 3 yang di sini ya, itu sebenarnya lebih kepada arsipnya aja sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya saya Bu Sekdes punya perdes, punya keputusan kepala desa, itu kalau mau dibukukan dalam bentuk digital, masukin aja ke sini. Cuma nanti akan saya jelaskan di akhir kalau misalnya waktu. Saya akan jelaskan saja secara umumnya dulu. Kemudian ada inventaris desa. Inventaris desa itu kalau misalnya desa punya data-data inventaris itu boleh, aset desa boleh masukin ke dalam ya, sebagai arsip saja ya. Sharing nggak kesini? Nah ini aparat pemerintah desa mau Sharing nggak kesini? aparat pemerintah Oh. di sini berapa jumlah perangkat desa? 11 ya? 11 kan dengan kepala desa. Tolong diisi lengkap dulu ya. Nanti sambil berjalan boleh satu orang boleh isi lengkap dulu 11 itu sampai 11. Kenapa? Karena Ini ada minyak dari kita. oh gitu ya. Ini kan dari Indonesia. Oke, aman. Nanti setelah pelatihan aja ya kalau gitu. Karena tolong diisi lengkap. Kenapa? Karena nanti pada saat kita nanti pelatihan di fitur selanjutnya yaitu di bagian pelayanan persuratan, itu nanti ada membutuhkan beberapa kolom tanda tangan yang bisa saja itu tidak hanya melibatkan kepala desa, bisa bagian-bagian tertentu. Atau misalnya nanti pada bagian pelaporan, kayak pelaporan apa ya, kayak pelaporan keuangan bulanan ya, pelaporan keuangan bulanan, entah itu keuangan, pembangunan, rekap pembangunan atau rekap kependudukan, itu kan tidak harus selalu antara Kades dan Sekdes di tanda tangan di situ. Bisa saja bagian yang lain ada kasih pemerintahan. Nah itu harus kita isi dulu di sini, baru kita bisa setting siapa yang bisa bertanda tangan di situ. Kita di situ kenapa pentingnya harus diisi dulu yang aparat pemerintah. Oke, kita akan coba jelaskan langsung di intinya dulu ya. Jadi inti di bagian fitur administrasi itu adalah terletak di bagian sini, di bagian penduduknya justru. Nah ini yang kita akan coba ulik bareng-bareng, kita coba belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng soal masalah kependudukan, pengelolaan tata kependudukan kalau di layanan digital. Oke, kita masuk di bagian buku induk penduduk ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang bertanya kok tiba-tiba langsung muncul pop-up kayak gini ya, langsung ada deteksi nick terduplikasi. Oke, nanti saya jelaskan di akhir biar teman-teman bisa biar teman-teman tetap penasaran gitu ya, kok tiba-tiba langsung ada deteksi duplikasi nick ya, gitu. Tapi yang mau saya jelaskan dulu pertama-tama adalah data penduduk ini ya,
Data penduduk yang ada di sistem buku induk penduduk di Dides itu adalah representasi dari data real. Data real yang ada dimiliki oleh desa Jayanti. Kemudian Mas Ekes, jumlah penduduk terbaru di desa Jayanti ada berapa? 11.700. 11.700. Oke. Kalau berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat dari operator Padoni dan kasih pemerintah, ini kan dari sementara pengupdatean di Prodestel. Jadi memang datanya masih belum banyak masuk. Ini bukan tidak real, tapi karena lagi sementara pemrosesan data masuk. Karena ini karena untuk pelatihan kita hari ini sebenarnya saya memaksa tadi kasih pemerintah untuk coba diupdate dulu deh. Nah ternyata baru segini 1.300. Saya pikir tadi 11.000 udah masuk, ternyata belum. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti dari 1.300 nanti ini saya akan coba ajarkan beberapa cara untuk memasukkan data penduduk yang dari situs yang lain, baratnya dari Prodestel itu untuk masuk ke sini tanpa harus memindahkan satu-satu data. Nanti kan mungkin di pikiran Bukades mungkin adalah waduh ini kalau data dari Prodestel 11.000 ini terus mau dipindahin kerja 2 kali seperti. Ibaratnya kan harus pindahin dulu, harus dicocokkan lah. Kayak misalnya ada 2 laptop, yang laptop 1 Prodestel dan laptop 1 di Dides gitu. Terus mau dipindahin ke seperti itu. Jadi bisa dilakukan dalam satu perangkat saja. Nanti kita tunjukin gimana caranya. Oke. Yang pertama dan yang paling pertama yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu adalah nanti kalau misalnya sudah lengkap dari Prodestel itu 11.700 ya. Kalau sudah lengkap 11.700 berarti kan kita harus menambahkan kurang lebih 10.000 data lagi ya. 10.500 lah. Let's say 10.500 menambahkan dari data lama 1.300. Bisa, Nah, tadi saya sudah jelaskan ke kasih pemerintahan tadi, ya, ke custom, bagaimana cara nambahin atau melakukan sinkronisasi data langsung dari Prodestel. Nah, saya ingin menunjukin ke Bapak Ibu juga, barangkali juga tertarik mau melakukan, jadi nggak perlu menunggu pemerintah, kasih pemerintah kalau mau ngelakuin ya. Jadi cara menambahkan data penduduk di buku induk penduduk itu pada dasarnya di sistem kita ada bisa dilakukan dengan 3 cara sebenarnya. Yang cara pertama adalah kita bisa menambahkan secara manual datanya seperti ini. Ini ada tombol tambah ya di sebelah situ ya. Ini tombol tambah. Ini kita bisa isi secara manual datanya. Jadi data per warga itu kita bisa tambahin satu persatu. Mulai dari nicknya sampai bawah-bawahnya kita isi. Oke, sebagai contoh. Tadi Pak Iman belum masuk ya nih datanya. Oke, kita coba praktekin ya. Pak Iman boleh sebutin aja dari situ namanya datanya dari sini, nanti saya tunjukin cara di sini ya. Oke, mulai dari 0302. Saya masuk dulu. Belum ditarik ke Muhammad Lubis. Belum. 302. 04. Oke. Oke, ini saya kasih contoh saja pengisiannya kalau secara manual ya. Nah, ini cara pertama yang saya tunjukin. Golongan darah apa? A. Sorry, pendidikan terakhir. Ya. Oke. Untuk kalau pengisian di form yang ini perlu diperhatikan yang tertanda bintang merah yang ini ya, yang saya maksud tertanda bintang merah itu yang kayak gini, yang kayak gini. Itu wajib diisi. Jadi kalau yang di luar yang tidak tertanda bintang merah itu tidak perlu, opsional aja, mau diisi boleh, tidak diisi juga nggak apa-apa. Itu aja sebagai pelengkap saja. Oke, di RT berapa? RT 4. 004. Jaro ini dusun ya maksudnya? Ya, 1. Oke. Nah. Oke, saya coba save dulu ya. Oh,
kelahiran sama di bagian pernikahan belum terisi. Jadi kalau misalnya ada tanda alert seperti ini, peringatan tanda merah, itu berarti ada yang harus wajib diisi berarti. Kayak gitu. Nah, jadi harus diisi lagi di bagian kelahiran. Tempat lahirnya di mana misal? Tangerang. Kayaknya harus pakai caps lock ya. Pakai tanggal lahir. 11 Oke, kalau di format di sistem kita ini dimulainya dari bulan dulu. Bulan, tanggal, baru tahun. Karena biasanya tanggal itu bulan baru tahun ya. Kalau di sistem kita bulan, tanggal, baru tahun itu pengisiannya. Ada kan? Ini kita ulik dulu ya data pribadinya Pak Sekdes. Ya, mungkin teman-teman para desanya banyak yang tahu ya. Dia anak keberapa ini ya? Kayak gitu. Oke, nomor kakak, mohon izin Pak, saya kosongkan dulu. ya. Saya nolin dulu, nanti Bapak yang isi, nanti dari tim operator yang edit. Kedudukan dalam keluarga? Uang keluarga. Oke. Oke, ini kalau sudah seperti ini. Nah, jadi yang saya mau contohin sebenarnya apa? Ini kalau misalnya kita mau menambahkan data secara manual, kalau jumlah pertambahannya itu di bawah 10. Kalau di bawah 10, boleh nambah secara manual seperti ini. Tapi kalau penambahannya di atas 10 misalnya, 10 data misalnya 20, 30, mau nggak ngisi data satu persatu kayak gini? Tapi ya, Dua kali ya. ya. Saya kasih opsi kedua. Ini kita belum masuk ke ranah Progressor belum. Cara kedua adalah kita bisa import datanya menggunakan Excel sebenarnya. Jadi maksudnya kayak gini. Bapak Ibu katakanlah Desa Jayanti punya database internal. Database internal itu dalam bentuk Excel misalnya. Saya sebenarnya Desa Jayanti udah punya gitu data internalnya, tapi kita taruhnya dalam database Excel. Bisa nggak dipindahin masuk supaya kita nggak input dua kali ibaratnya ya? Jawabannya bisa, tapi nggak bisa menggunakan file Excel yang dari Desa Jayanti. Harus menggunakan dari file template dari Digidesk. Jadi caranya kalau kita klik yang import ini, terus pilih yang import dari file Excel ya. Nah, di bagian atas ini yang format buku, itu contoh, itulah nanti template Excel yang harus Anda pakai untuk memindahkan datanya ke sistem kayak gitu. Ini saya coba download ya, nanti saya tunjukin formatnya. Oke. Jadi harus di ini dulu ya, di download dulu, diunduh dulu yang format template-nya, terus nanti buka filenya kayak gini. Nah, ini yang sheet, ini lembar pertama ya. Ini lembar kerja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kalau yang lembar kerja pertama di Excel itu, ini hanya menampilkan contoh pengisiannya saja. Bukan contoh pengisian, contoh hasil dari pengisiannya. Tapi panduan cara ngisinya itu ada di lembar kerja kedua yang ini. Gitu. Saya tidak bisa jabarkan secara detail, tapi yang jelas saya pengen nunjukin kalau kita pengen mindahin data Excel kita Bisa. dalam bentuk Excel yang ada data penduduknya, Desa Jayanti atau Excel, pindahin tapi menggunakan format yang ini. Gitu. Itu cara kedua. Kalau misalnya pertambahannya tadi di atas 20, 30, tapi kalau cuma 5, 10 data ya cara manual lah. Gitu. Kan cepat kok cara isinya. Ya berarti kan didukung dan disupport oleh data-data pribadi mereka, KTP, KK dan sebagainya. Nah, hampir sama dengan cara Progressor tadi kan. Kalau jadi simbolnya kita bisa pilih. Kalau kita mau mempertahankan data lamanya ini 1300-an, nggak usah pilih yang ini, nggak usah pilih hapus data lama, pilih yang keduanya, tambahkan ke data lama. Karena kan ibaratnya ini kan data baru. Data baru itu tidak mungkin double dengan data yang lama dong. Nah kalau data baru tambahin yang di bawah, pilih yang di bagian bawah, begitu. Tapi kalau misalnya ada perbaruan data dan misalnya sebenarnya sudah ada namanya payment sudah ada di sistem, tapi
kita melakukan pembaruan dari Excel misalnya, perlu pilih hapus data lama. Jadi data lamanya Pak Iman yang ada di sistem itu digantikan nama yang baru. Kayak gitu kalau dia. Oke, itu cara kedua. Oke, dari dua cara ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Cara pengisiannya? Silakan. Enggak. Apakah dari data di jenis ini bisa mengakses dari Codestore? Sementara aplikasi secara nasional itu bukan hanya Codestore, yang lebih lengkap adalah SDGs desa. Oh, SDGs, oke. Ya, kita itu sudah pernah menginput yang kurang lebih banyak daripada Codestore. Oke. Apakah itu bisa diakses melalui DigiDes ini? Oke, begini. Pada dasarnya, oke. Ya. Oke. Pada dasarnya sinkronisasi data penduduk yang baru bisa dilakukan oleh DigiDes itu hanya baru Prodescal. Jadi kalau misalnya ada sinkronisasi pencocokan data di luar Prodescal, berarti Anda harus tarik datanya dalam bentuk Excel. dulu. Betul ya? Dalam bentuk Excel dulu terus pindahin lagi ke dalam menggunakan